Maka kalau kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan pertama? Berwudu. Ya, Nabi itu 3 amalan yang tak ditinggalkannya. Saya sudah sampaikan kan, Bu? Pertama apa, Bu? Berwudu. Yang kedua apa? Kalau mau tidur baca surah Ma'udatain. Yang ketiga apa, Bu? Sedekah subuh. Nah, ini 3 ini salah satu pun jadilah. Berwudu. Makanya, Bu, dulu ada namanya Jenderal Sudirman, Pak. Ini ulama sekaligus tokoh nasionalis, pahlawan kita. Beliau ini pernah duduk memimpin zikir. Ada 3 amalannya, Pak. Datang tentara Belanda mencari dia, padahal dia di situ. Tak nampak, Pak. Apa amalannya? Pertama, tak pernah tinggal berwudu. Asal batal berwudu. Ada yang bisa begini? Ada, Bu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 40 tahun ketika melaksanakan sholat subuh, wudunya sholat isya. Bayangkan itu, Bu. Awak wuduk maghrib ke isya aja pun kebobrolan. Imam Syafi'i pun begitu. Hebat-hebat. Apa kalau kita payahlah. Apalagi ibu-ibu yang gemuk-gemuk nih. Oh Tuhan. Mudah masuk angin. Udah. Yang kedua apa? Jenderal Sudirman nih, Bu. Yang kedua, tak pernah meninggalkan sholat kalau bisa berjamaah. Coba ya. Kalau bisa berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 222. Ayahanda ibunda, mari kita malam hari ini kembali memuji Allah setinggi sanjung dengan ucapan biqaulina alhamdulillah. Walau dalam keadaan apapun yang kita rasakan malam hari ini, baik kita sehat maupun sakit, bahagia maupun sedih, mari kita tak lupa memuji Allah, senantiasa tetap bersyukur. Mudah-mudahan dengan jalan bersyukur, kenikmatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya layak nanti mendapatkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan dan hormati guru-guru kita yang hadir, yang di dalam maupun di luar, tokoh agama, tokoh masyarakat, ayahanda ibunda yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai dan sayangi, anak-anak ustaz yang dari tadi tak bisa tenang. Hei. Ini yang ribut-ribut ni tak usah kita kasih nanti hadiah walaupun benar dia menjawab. Jadi Bapak Ibu, judul kita malam hari ini adalah sesuai dengan apa yang ada di banner, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Kalau pegadaian Pak masuk tak bermasalah, tapi kalau keluar jadi masalah. Ustaz kenapa ngambil judul ini? Karena aku pandang wajah ibu ni satu-satu, rata-rata bermasalah aku tengok.
Saya tak tahulah Pak apa itu masalahnya, tapi yang pasti orang hidup itu pasti punya masalah. Sepakat Bu? Kadang-kadang masalah di rumah tangga, betul Bu? Anak, masalah di masjid. Banyak itu Bu, masjid itu bermasalah. Masalah nanti di masyarakat, STM, masalah nanti di kantor tempat kita bekerja. Yang pasti Bu, selama ruh melekat dalam jasad, maka selama itu Bu, masalah itu akan terus menghampiri kita. Kalau ada orang yang berucap, Ustaz, aku pingin kalilah lepas dari masalah. Mulai pulang nanti dari sini, doa-doa ibu cepat mati. Karena kalau udah mati, selesai masalah. Kalau punya amal, kalau tak punya amal, bertambah masalahnya. Maka saya tanyalah dulu ibu, kadang-kadang awak punya anak, bisa jadi masalah tidak? Bisa. Tak beranak-beranak? Oh Tuhan, tambah jadi masalah. Orang kalau udah nikah Bu sama istrinya, kalau udah menjalani mahligai rumah tangga 3 tahun atau 2 tahun aja lah. Saya di kompleks saya tuh Pak, banyak yang nggak beranak. Sampai mamaknya datang ke rumah saya, Ustaz kenapa anak sekarang payah kali punya anak? Mana lah aku tahu, aku bilang. Orang kalau udah nggak punya anak Bu, mohon maaf, segala yang dikasih saran ditampungnya. Kau kalau mau nanti punya hamil istrimu, maka lakimu suruh sering-sering makan toge. Waktu asal pagi ke pajak, di stoknya toge itu sebakul Pak. Di blendernya sampai muntah lakinya makan. Tak juga. Itu di Binjai, tukang kusuk itu ahli kali di sana. Pergilah datang. Waktu pun semangat kali datang ke tukang kusuk. Tiap bulan kusuk, tiap bulan berkusuk. Tak juga hamil istrinya. Tukang kusuknya pula yang hamil pula Pak. Ya. Jadi orang kalau udah lama menikah, tak punya anak, mulai dilau antara dilema dan galau. Ibu punya suami, punya menjadi masalah enggak? Bisa enggak jadi masalah Bu? Tak berlaki-laki. Oh Tuhan, bertambah jadi masalah. Ya Bu ya? Tak beranak masalah, punya laki bisa jadi masalah. Apalagi kalau dapat anak kata ibu yang tak pernah sembayang, dapat suami ibu tak penyayang, uang di bank pun tak ada pula, ajab. Banyak kali masalah dalam. Tapi ibu tak perlu gelisah, namanya hidup ini Bu, memang punya masalah lah kita nih Pak. Ya, hidup ini memang masalah. Nah makanya kalau hidup ini kita tahu bahwa hidup ini masalah, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya Pak. Jadi kalau ada masalah, bisa kita mengatasi, berarti udah kita hidup ini kita jalani aja Pak, santai. Ya cuman kadang kita tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Saya tanyalah dulu ibu. Ibu kalau misalkan nanti sakit, ibu sakit contoh, kemana ibu pergi? Ke dokter. Sampai nanti di dokter, walau di Sukamaju nih sudah diakui dokter itu memang hebat. Asal berobat sama dia sehat. Apapun penyakitnya, mau kudis, panu, kurap, sehat. Kira-kira begitu ibu sampai berobat ke sana, itu dokter bertanya tidak sama ibu? Apa pertanyaannya Bu? Sakit apa? Berarti ibu datang sama orang yang tahu atau tak tahu? Apa buktinya Bu? Nanya. Satu, tanya dulu bapak-bapak. Bapak punya kemari tadi ada yang naik sepeda motor, ada mungkin yang naik mobil. Kira-kira kalau bapak nanti naik sepeda motor di jalan misalkan berhenti, mogok, kemana bapak bawa Pak? Bengkel. Bah, pom bensin, mungkin habis minyak ya, betul juga pom bensin. Yang pintar-pintar ya orang ini sekarang. Pom bensin, betul. Tapi umumnya kan Pak, orang pasti kalau diceknya bensinnya ada, pasti dibawa kemana? Bengkel. Sampai di bengkel, walau tukang bengkel diakui 30 tahun dia buka di sini, semua orang tahu kalau kereta itu ditanganinya Pak, pasti semua yang rusak jadi bagus. Tapi begitu Bapak cagakkan sepeda motor tuh, bertanya tidak dia Pak? Apa pertanyaannya? Apanya yang rusak?
Berarti bapak datang sama orang yang tahu atau tak tahu? Tak tahu. Apa buktinya, Bu? Bertanya. Ini pertanyaan, Pak, sederhana. Cuman dalam pertanyaan ini dibalut dengan kalimat tauhid. Inilah cerminan manusia hari ini. Ketika dia gundah gulana, pikirannya tak tenang, lalu kemudian dia kadang-kadang melaporkan masalahnya itu tidak kepada yang memberi masalah. Ya, Bu, ya? Kebanyakan orang kadang-kadang di akhir zaman ini lagi, selalu ketika punya masalah dia, curhat dia mulai di handphone, Pak. Sunyi, sepi, tanpa dirimu. Sap dibuatnya status. Di komen kawannya, alah kakak, menggatal kali. Baru setahun aja ditinggal luar tuh udah mulai buat status. Padahal tak perlu, Bu. Ibu kalau punya masalah, tak usah curhat ke status, tak usah ibu curhat ke makhluk. Ini nanti habis wirid Yasin, Kak, aku mau curhat sama kakak. Aku pun berani curhat kayak gini karena kakak udah kuanggap kayak kakak kandungku sendiri. Ibu curhat perihal rumah tangga, ibu curhat perihal anak. Ibu yakin gak? Walaupun ibu bilang tolong nanti Kak, jangan sampaikan nanti cakapku ini ke orang lain. Ada gak jaminan, Bu? Ada. Kalau ibu menitip cakap, cakap itu berkurang atau bertambah? Kalau ibu nitip duit, berkurang. Ternyata banyak juga yang tak percaya, Pak, sama orang. Itu memang hal yang terjadi, Pak. Kalau nitip duit berkurang, kalau nitip cakap pasti bertambah. Yakin aku bertambah, Pak. Ya. Nah, makanya kita ini banyak kali masalah, Pak. Jadi kalau memang hidup ini tahu kita banyak masalah, maka santai ajalah dalam menghadapi masalah itu. Tak usah pala terlalu galau, tak usah. Misalkan ibu kira-kira punya masalah sama bapak tuh, berantem, berkelahi. Namanya rumah tangga, Pak. Rumah tangga yang sakinah bukan rumah tangga yang tanpa masalah, Pak. Bukan. Tapi rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang memang dia tahu ada masalah, tapi dia bisa mengatasi masalah di rumah tangganya itu. Ya, Bu, ya? Makanya ibu kalau punya masalah sama bapak, katakanlah berkelahi. Saya ingatkan sama ibu-ibu, ibu walaupun ibu lebih tinggi hasil bulanannya dari suami, senjata ibu cuma 2, Bu. Ingat ini baik-baik. Ini pun rahasia-rahasia kita dan ini. Karena aku anggap udah keluarga, makanya aku kasih tahu. Cuma 2. 1, Bu, kalau ibu sama bapak tuh berantem, senjata ibu diam. Dah? Yang kedua, Bu, menangis. Dah, itu aja senjata ibu. Kalau nggak bisa diam, menangis. Ustaz, aku lakiku nih Ustaz, sekarang ini pemabuk. Sering kadang-kadang Ustaz membentak. Pulang laki ibu jam 2 malam. Digedornya pintu. Salah apa? Tak pakai salam, langsung digedornya, Bu. Buka! Buka pintu. Lama ibu buka pintu tuh. Marah tidak bapak tuh? Marah. Begitu ibu buka, emang kau istri tak sepakaian. Udah hampir 15 menit aku manggil-manggil kau. Aku kan tertidur, Bang. Nggak sadar aku abang manggil. Emang kau cocoknya aku tamparnya, katanya. Ibu nggak usah jawab, diam aja, Ibu. Karena prinsip laki-laki ini, Bu, kalau dia salah, dia tutupi salahnya itu dengan marah. Itu laki-laki. Maka kalau bapak tuh marah, ibu diam aja. Senyum ibu, pasang wajah manis. Marah bapak tuh ibu diam aja. Bahkan ibu tawarkan, kenapa, Bang? Kenapa pula lagi kau tanya? Lama kali kau buka pintu. Lapar, Abang? Dah tahu kau menanya pula. Iyalah, katanya. Buatkan makanan, Bu. Haus, Abang? Haus, buatkan minuman. Kepanasan, Abang? Iya. Sini, Bang, ku dinginkan. Kedinginan, Abang? Sini, Bang, ku panaskan. Tugas ibu mendinginkan sama memanaskan aja. Macam caranya, Ustaz? Ku masukkan ke kulkas. Pandai-pandai kamu lah. Artinya apa, Bu? Tak usah dibantah cakap laki. Ibu diam aja. Tak tahan ibu diam, maka ibu menangis. Apalagi rumah kalau rapat-rapat begini.
Menangis ibu, kuatkan tangis tu. Nanti ditampung lagi awak mulut awak tu. Jangan kau ribut, malu awak tetangga katanya. Pasti tu Pak. Nah laki-laki ini pemalu ini. Entah kok laki-laki dia apa nih? Tak tahu aku. Samanya itu Pak ya. Makanya begitu ibu diam tak tahan, menangis ibu, lelah ibu, laki pun lelah tadi, tidur dia, capek dia. Begitu dia tidur, ibu jangan tidur. Ngapain aku Ustaz? Beruduklah ibu. Ya, beruduk, tumpahkan semua masalah yang ibu hadapi dengan bersujud, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sejadah tu Pak. Bentangkan ke hadapan kepala laki awak itu. Ku solatkan dia Ustaz. Bukan. Jangan pula ibu solatkan. Kalau solatkan nanti dicekeknya pula ibu. Ya artinya ibu solat di samping dia. Begitu ibu solat hajat, berdoa ibu. Ya Allah, aku sama lakiku ni ya Allah 30 tahun hidup pas-pasan, aku tak gelisah ya Allah. Cuman sekarang ni ku lihat dah menjadi-jadi tingkahnya makin tua ni ya Allah. Ku tengok lebih banyak lengah dari ibadah, lebih banyak maksiat daripada taat. Daripada bergelimangan dengan dosa lakiku ni ya Allah, bagus cepat panggil-panggil aja ni ya Allah bilang. Ibu kuatkan aja begitu. Nanti laki awak tu tidur tak tidur, didengarnya juga nya tu. Mak, ajab kali istriku ni katanya. Besok bu, pagi bangun, diajak kawannya lagi dia happy-happy mabuk. Ayo, Din, mabuk yuk. Tak berani aku katanya. Kenapa? Nggak ada uang kau. Kalau duit jangan kau tanya. Semua ada di kantong nih. Soekarno ada, Imam Bonjol ada. Semua ada. Ya kenapa kau tak berani? Tak berani aku. Tadi malam ditahajudkan istriku aku. Kalau berangkat lagi aku mabuk. Apa katanya? Mudah-mudahan malaikat Israel mencabut nyawaku. Gara-gara gertaan ibu tak berani waktu berangkat. Jadi maksud saya bu, kalau kita punya masalah nih, sibuk kita mencari solusi, sandarkan dulu kepada Allah. Orang kadang-kadang tak mau menyandarkan hidupnya kepada Allah. Sudah mentok, baru ingat Allah. Maka dalam hidup ini kita harus mendahulukan ketaatan, baru kemampuan diri Pak. Banyak orang terbalik. Dia merasa mampu, ketika mentok, barulah dia mulai ketaatan, mengadu sama Allah. Terbalik. Ibu, anak mau kuliah, dahulukan ketaatan, istigharah, hajat, bagus. Ya, karena orang yang hajat istigharah dalam mengambil keputusan, Pak, dia takkan pernah menyesal. Maka ibu kalau punya anak, mau nikah anaknya, suruh dulu istigharah, suruh dulu hajat. Andai di tengah jalan pun Pak bercerai, dia takkan menyesal. Kenapa? Karena dia mendahulukan ketaatan, mengadukan dia pernikahan kepada Allah. Ni awak tidak mau menikah, merasa sanggup, mampu, udahlah nikah aja, salah. Ya. Nah, oleh sebab itu Bu, ibu tadi saya sampaikan, tak ada hak untuk membantah lagi. Diam aja awak, diam, tak tahan diam menangis. Emosi Bu, begitu ibu emosi saat berdiri, kata agama jongkok. Emosi saat jongkok duduk. Emosi saat duduk, golekkan bapak tu. Yakin aku tak emosi lagi bapak tu. Ya. Nah, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan Bu, ada 6. Ya, ini ingat. Saya menyampaikan ini, insya Allah saya amalkan Bu. Ya Pak ya. Kalau kita punya masalah, ingat 6 poin. Pertama, kalau punya masalah Pak, adalah falyatawaddo. Maka kita ini Pak disuruh untuk beruduk. Ya, beruduk. Makanya ibu kalau berantem suami istri, suruh beruduk di antara satunya. Mau suami boleh, mau istri boleh. Ya, begitu ibu beruduk, maka amarah ibu itu akan hilang. Masih marah lagi aku Ustaz. Solusi kedua Pak disuruh mandi. Masih marah lagi aku Ustaz. Berendam ibu nanti di bak tu 2 jam di situ. Biar masuk angin. Masih marah lagi Ustaz, lakiku. Suruh nanti keliling Belawan. Tunjangkanlah bapak tu ke laut tu. Kalau asyik marah-marahnya pula ya kan. Bu, kita harus ingat Pak. Iblis itu datang dalam 3 tempat.
Pertama, iblis itu datang saat orang marah. Maka bapak-bapak kalau marah, yang keluar dari lisannya itu pasti bahasa yang kotor. Bahasa binatang. Kenapa? Karena lisannya ditumpangi oleh iblis. Maka orang yang marah, iblis demen, Pak. Suka dia datang dari situ. Makanya, orang yang beriman itu kadang-kadang bisa dilihat, Pak, ketika dia marah. Maka suami ibu, kalau nampak dia soleh, lihat dia ketika marah. Disitulah baru tahu kita karakter aslinya. Ya. Yang kedua, iblis itu datang ketika laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan di tempat yang gelap. Maka orang yang ketiga adalah iblis. Kalau ada nanti nampak kamu nak, laki-laki yang tak mahram sama perempuan belum nikah berdua-duaan, berarti yang ketiga iblis. Nanti kalau nampak bubarkan, bubar kalian, iblis ada di sini, bilang. Ya. Nah, yang ketiga, Bu, setan datang ketika orang mau berangkat jihad fisabilillah, Pak. Jadi kalau ada orang mau jihad berangkat, setan itu bagaimana datang menggagalkan orang yang mau jihad itu. Kenapa? Kalau dia nanti jihad, meninggal dia di medan tempur, maka orang ini masuk nanti ke dalam surga. Iblis tak ridha kalau ada hamba Allah masuk ke dalam surga. Makanya iblis ini menggoda manusia itu, Pak, luar biasa caranya. Kadang-kadang menggoda kita, kata Allah apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min aymanihim wa an asma'ilihim. Jadi setan menggoda manusia, Pak, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Digoda. Kata Ibnu Katsir, hanya dua tempat yang tak bisa digoda iblis, Pak. Pertama bawah, yang kedua atas. Sebab bawah ini kedekatan seorang hamba dengan penciptanya saat sujud. Maka ibu saat sujud dalam solat yang terakhir itu, munajatlah sama Allah. Pintalah apa yang diinginkan. Ustaz, nggak bisa aku bahasa Arab. Bahasa Belanda pun ibu terserah. Allah tahu. Cuman kalau bahasa Indonesia, jangan nanti disuarakan. Ya Allah, aku ini kan baru 40 tahun, ya Allah, ditinggal lakiku. Kirimkan ke yang agak-agak muda. Nah, kalaupun mau berdoa begitu boleh, tapi dalam hati. Kalau ibu didengar orang lain doanya bahasa Indonesia, maka doa ibu, sholat ibu batal. Apa yang harus kita minta? Jangan hanya dunia, Bu, akhirat juga disertakan. Contoh minta, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, aku minta takdirkan aku sebelum nanti kau panggil dalam keadaan diriku sudah bertaubat. Minta itu boleh. Atau minta mati dalam keadaan husnul khotimah, boleh. Apapun yang mau diminta boleh. Tapi saya sarankan, kalau nanti jadi imam, Pak, jangan pula lantaran ku bilang tadi dekat hamba dengan Tuhannya saat sujud, yang imam pun sujud lama kali. Yang di belakang batin, apa mampus? Ini udah nggak khusyuk orang yang di belakang. Kurasa memang mati nih kata Pak. Tak khusyuk dia. Kalau sholat sendiri silahkan lama, Pak. Tapi kalau sholat berjamaah jangan. Nanti jadi fitnah. Orang hatinya berkata-kata, hilang khusyuknya dalam sholat gara-gara kita, tak boleh. Yang kedua atas. Tak bisa digoda iblis karena atas tempat munajat, permohonan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berwuduk nih, Bu. Ini ingat baik-baik. Berwuduk ini dianjurkan Nabi apabila lagi ibu mau tidur. Yang lalu sudah saya sampaikan juga. Ibu kalau mau tidur, karena tidur ini mati kecil, ya, Ibnu Taimiyah bilang tidur itu mati kecil. Banyak orang yang malam dia sehat, tapi pagi sudah meninggal. Nah, makanya kita baca doa kita tuh, Bu, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Maka ibu-ibu, kalau mau tidur, berwuduklah.
Jangan awak tak beruduk. Karena kita tak tahu apakah saat tidur itu kita dipanggil Allah atau saat terjaga. Tak ada yang tahu. Makanya Bu, disebut dengan ken kapan. Kenapa disebut ken kapan? Karena tak tahu awak kapan awak mau dipanggil. Mungkin kalau namanya ken bulanan, mungkin sebulan lagi baru awak mati. Itu makanya ken kapan Bu. Maka kita ini persiapkanlah diri. Maka ibu punya anak. Ini anak-anak kita ini suruh kalau mau tidur beruduk. Siapa yang tidur beruduk nak? Coba angkat tangan dulu. Enggak ada, rata-rata yang tak beruduk. Beruduk? Kencing gak cebok pun beruduk pula. Bu, suruh anak awak ni beruduk. Ni kadang-kadang ibu-ibu ni suruhnya gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, bagus. Tapi suruh juga lah nak sebelum tidur, beruduk kau dulu. Jangan suruh tak beruduk. Beruduk. Ya Bu ya. Ibu-ibu kalau mau tidur beruduk? Tidak Bu. Beruduk. Alhamdulillah. Ya. Ini yang mau saya jelaskan sedikit. Bu, ibu tidur beruduk. Betul? Cuman Ustaz lakiku ni getek kali. Kadang-kadang udah tidur aku, pulang dia kerja, kalau enggak diciumnya aku, enggak sah rasanya tidur tuh Ustaz. Batal lah udukku, katanya pula. Kenapa sentuhan Bu? Menurut Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan suami istri bersentuhan, maka uduknya batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik Bu, kalau bersentuhan suami istri disertakan dengan syahwat, barulah batal uduk ibu. Cuman aku nggak tahu, Pak. Kapan aku bersahwat sama tidak sama biniku, aku nggak tahu. Makanya lebih selamat kalau bersentuhan, Bu. Akulah ya, sengaja sama nggak sengaja aku tetap beruduk, Bu. Karena air pun banyak, kan begitu. Kalau menurut Imam Hanafi, ya, Imam Ahmad bin Hambal, kalau bersentuhan suami istri, Bu, itu tak batal. Ya, itulah sebagian saudara kita orang Muhammadiyah itu Pak, mohon maaf, kalau bersentuhan mereka tak batal. Makasih Pak. Kenapa? Ada dalilnya. Nabi pas mau sholat, diciumnya Siti Aisyah, lalu kemudian Nabi langsung sholat, tanpa beruduk. Ibu mau ngambil yang mana? Suka hatilah. Tapi kalau aku, Imam Syafi'i, bersentuhan tetap batal. Jadi cemana Ustaz pada saat tidur? Disentuhnya apa aku beruduk lagi? Atau nanti pulang, begitu aku beruduk mau tidur, ku taruh bantal guling di tengah? Nggak kayak gitu juga. Nanti pikir suami ibu, kau udah nggak suka sama aku atau cemana? Katanya pula. Dikasih batas pula. Jangan. Dalam hal ini Bu, boleh kita itu talfik. Talfik itu menggabungkan dua madhab dalam satu perbuatan ibadah, kalau ibadah itu tak berangkai. Ini agak-agak harus dipahami nih Bu. Nanti takut saya nanti salah sambung ini. Contoh begini, saya tadi beruduk. Uduk saya itu mau saya pakai sholat isya. Berarti kan ibadah itu berangkai Pak. Maka tak boleh menggabungkan mazhab, campur-campur. Diusahakan jangan. Apalagi kita tak paham. Tapi kalau ibu hanya beruduk, tujuannya hanya untuk tidur, nggak ada melakukan ibadah yang lain, dicolek bapak itu pun 1000 kali, tak usah lagi bu beruduk. Paham Bu ya? Contoh begini, ibu kalau di masjid kita ini, kalau berzakat dengan apa Bu? Beras Pak ya? Beras ya? Berapa takarannya itu Bang? Ya 2,7, walaupun abdolnya itu Pak 2,8 Pak ya? Itu paling abdol. Tapi 2,7 sudah memenuhi syarat. Nah, berzakat dengan beras ini menurut siapa Bu? Imam Syafi'i harus dengan makanan pokok. Ibu makan beras cap cangkir, harus dizakatkan cap cangkir. Tapi 3 menurut mazhab harus makanan pokok Pak. Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dan Imam Hanafi, imam paling tua. Harus dengan beras, makanan pokok. Satu imam membolehkan kalau mau berzakat boleh pakai duit.
Hanya satu imam. Tapi kan satu-satu di Masjid Babu Salam nih saya yakin ambilnya itu pasti menerima kalau dengan duit. Ya Pak ya? Menerima. Boleh begitu Ustaz? Boleh. Karena ibadah itu tidak berangkai. Dengan duit boleh, dengan beras pun boleh. Kalau dengan duit, maka takarannya tak boleh 2,7. Dia harus 3,8. Ya, 3, maka orang yang pakai duit sebenarnya Bu, pakai uang itu lebih berat dari pakai beras. Kalau pakai beras, satu orang itu paling 33.000 selesai. Tapi kalau pakai uang, itu satu orang tuh Bu, mau ratusan ribu itu. 3,8. Saya paling sedikit menghitungnya itu sekitar 47.000 lah. Itu kalau berasnya beras yang biasa-biasa. Kalau yang mahal ratusan. Nah, maka boleh Ustaz, boleh. Sama ibu malam beruduk, tujuannya hanya untuk tidur. Kalaupun dicolek bapak itu, selama itu tak berangkai ibadahnya, biarkan aja lah. Mau dicolek bapak itu, mau diciumnya, mau ditokoknya, terserah dia lah. Yang penting tidak batal. Maka kalau bisa Bu, beruduk nih, kalau mau tidur. Cuman saya ingatkan, ini anak-anak, Ustaz tanya dulu, saya tanya dulu. Kalau beruduk nih, ada satu setan yang khusus menggodanya. Namanya Walhan. Siapa nak? Walhan. Maka Pak, kalau beruduk, sunnahnya pertama yang dibasuh apa? Tangan. Yang kedua? Mulut. Yang ketiga? Hidung. Masukkan. Itu sunnah. Baru? Muka, itu yang wajib ya. Tangan. Bu, kalau beruduk nih, banyak juga orang yang salah. Jangan beruduk sambil cakap, tak boleh. Ini kadang-kadang beruduk dia, digoda setan Walhan. Kakak datang nanti ngaji, sambil duduk. Datanglah, kau pun ada-ada aja. Sambil duduk Bu. Ya, bahkan kadang-kadang lebih parah. Ini dalam fikih Pak ya, kalau laki-laki beruduk di tempat perempuan, maka itu makruh. Sebaliknya perempuan ke laki-laki juga begitu. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat syahwat. Bahkan ada juga dalam fikih mengatakan bahwa kalau kita beruduk yang ada dalam itu kamar mandi Pak, itu pun makruh. Ada toiletnya itu. Ya, itu pun makruh. Sambil cakap pun begitu. Maka kalau bisa beruduk nih, janganlah pula sambil cakap. Ya, basuh wajah. Habis itu tangan. Nah, tangan ini pun Pak, banyak orang salah. Kadang-kadang dibuatnya dari sini luan baru ke bawah. Disuruh ngambil wuduk, datang dia buang wuduk. Kalau ngambil kan pasti begini. Sampai marofik, sampai siku. Dalam Fathul Mu'in itu kalau bisa dilebihkan sedikit Pak. Supaya nanti di hari kiamat ini kena sinar. Artinya bercahaya. Jangan ditambah ya. Paham itu Bu? Maka kalau kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan pertama? Beruduk. Ya, Nabi itu 3 amalan yang tak ditinggalkannya. Saya sudah sampaikan kan Bu? Pertama apa Bu? Beruduk. Yang kedua apa? Kalau mau tidur baca surah Ma'udatain. Yang ketiga apa Bu? Sedekah subuh. Ini 3 nih salah satu pun jadilah. Beruduk. Makanya Bu, dulu ada namanya Jenderal Sudirman Pak. Ini ulama sekaligus tokoh nasionalis pahlawan kita. Beliau ini pernah duduk memimpin zikir. Ada 3 amalannya Pak. Datang tentara Belanda mencari dia padahal dia di situ, tak nampak Pak. Apa amalannya? Pertama, tak pernah tinggal beruduk. Asal batal beruduk. Ada yang bisa begini? Ada Bu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 40 tahun ketika melaksanakan sholat subuh, uduknya sholat isya. Bayangkan itu Bu. Awak uduk maghrib ke isya aja pun kebobrolan. Imam Syafi'i pun begitu. Hebat-hebat. Apa kalau kita payahlah, apalagi ibu-ibu yang gemuk-gemuk nih. Oh Tuhan, mudah masuk angin. Udah,
Yang kedua apa? Jenderal Sudirman nih Bu. Yang kedua, tak pernah meninggalkan solat kalau bisa berjamaah. Ya Pak ya, kalau bisa berjamaah. Ini mengenai solat berjamaah. Kenapa hari ini umat Islam itu miskin Pak? Karena dia meninggalkan masjid. Itu tak bisa dipungkiri. Tak bisa awak 5 waktu solat. Dalam sehari itu minimal 1 kali pun ke masjidnya awak langkahkan kaki. Maka orang yang jamaah dia ke masjid Pak, solat, rezekinya itu dijamin Allah tuh. Kalau dia masuk ke rumah Allah, dia langkahkan kaki kanan. Dia baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu kasih sayangmu. Keluar rumah, langkahkan kaki kiri, baca doa, Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, berikan aku karunia rezekimu. Maka orang yang masuk masjid, rezekinya itu diberi Allah, kasih sayang pun dapat. Ini janji Nabi. Maka kalau kita nih Bu, biar tak kekurangan Pak, rajin-rajin masuk ke rumah Allah nih. Bukan hanya kita nih Pak. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya buta. Tak bisa dia nengok Pak. Tak bisa dia melihat. Datang dia kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni kan buta. Adakah rukhsah keringanan agar aku tak solat berjamaah ke masjid? Apa kata Nabi? Ya Umi Maktum, hal tasma'u sautul adhan. Kau dengar tidak suara adhan? Bala sami'tu ya Rasulullah. Ku dengar ya Rasulullah. Kalau kau dengar suara adhan Umi Maktum, apa kata Rasulullah? Datanglah engkau memenuhi panggilan itu, sekalipun engkau datang dalam keadaan merangkak. Menunjukkan Pak bahwa perintah solat berjamaah ini bukan hanya untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit aja pun dianjurkan. Tapi kadang-kadang orang yang sakit lebih suka berjamaah daripada orang yang sehat. Menunjukkan apa Pak? Solat berjamaah itu adalah panggilan iman, bukan panggilan kesehatan. Kalau hari Minggu, hari Ahad, coba Ibu lihat. Orang sanggup maraton bersepeda 2 jam, 3 jam Pak. Sanggup dia. Dia sanggup nanti kalau yang anak-anak muda remaja nih, mendaki gunung 2-3 kilometer sanggup dia. Tapi kadang-kadang Pak, kita lihat rumahnya dari rumah Allah 10-20 meter, tak terpanggil, tak tergerak hatinya untuk masuk ke rumah Allah nih. Kapan dia masuk ke rumah Allah nih? Ketika ruh nanti berpisah dari jasad, itu pun disolatkan untuk yang terakhir kalinya. Ya Bu ya? Tak tergerak. Padahal Bu, orang yang berjamaah ke masjid ini luar biasa. Ya, dapat kasih sayang Allah, rezeki dijamin, hebat. Ya. Itu amalan Jenderal Sudirman. Yang ketiga Bu, amalan beliau zikir tak putus. Ini berat. Ya Pak ya, zikir tak putus ini butuh riyadhah, belajar. Tapi walaupun nanti kapan ingat, sebut Allah. Namanya belajar. Ya, semampu kita. Nah, makanya Bapak, kalau punya masalah, anak-anak punya masalah, semua kita Pak beruduk dulu. Ya, biar tenang. Bahkan kalau tidur itu, dijelaskan oleh hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, beruduk, maka malaikat akan tetap mengikut. Ketika orang itu bangun, maka malaikat itu Bapak Ibu mendoakan orang yang beruduk saat tidur tadi dengan doa, ya Allah, ampunkan si fulan, ampunkan si fulan, ampunkan si fulan. Bu, kita ketika beruduk tuh, dosa-dosa yang ada di mata ini keluar semua. Karena kita nih Pak, dosa yang paling banyak itu di pandangan. Keluar semua. Beruduk Ibu, tangan dibasuh, dosa-dosa tangan keluar semua Pak. Apa dosa tangan Ustaz? Kita dulu waktu muda Pak, ya Allah, banyak kali dosa tangan. Aku lagi banyak kali. Apa? Udah berumah tangga, punya anak, kadang-kadang tangan tak sabar dengan anak, tak sabar dengan bini, di pekerjaan hak orang ambil kita, hak orang lain kita ambil, dosa tangan Pak. Maka tangan yang kotor ini sucikan, beruduk. Makanya ketika beruduk, jangan berhenti untuk berdoa.
Begitu tangan dibasuh, Allahumma a'ti kitaba biyaminih. Ya Allah, dengan aku beruduk di tangan kanan ini, jadikan di hari kiamat nanti aku bisa menerima catatan amal baik di tangan kananku. Doa. Ya, kalau membasuh kepala, berdoa. Jangan berhenti berdoa. Ini kadang-kadang tidak, begitu beruduk tak ada ubahnya dengan uduk anak TK. Jangan. Begitu basuh kepala, berdoa, ya Allah, aku mudah prasangka buruk sama orang lain. Aku mudah prasangka buruk denganmu ya Allah. Maka ampunkan semua dosaku. Dulu bu, orang waktu berangkat haji di Mekah itu, ya di Mekah, pernah itu terjadi di Mina itu bu, dulu hancur Mina itu. Semua orang kan marah itu. Ya Allah, udah bertahun-tahun ngumpulkan duit, tiba sampai di Mekah, datang pula musibah, bencana. Marah orang bu yang berangkat ke sana sama Allah. Suzon orang sama Allah. Begitu selesai musibah, pulang semua jemaah haji ke tanah air. Dapat pengumuman dari koran. Jemaah haji yang kena bencana di Mina, yang tangannya puntung sebelah diganti rugi 100 juta. Yang puntung dua belah 200 juta. Datang nih suaminya, dicoleknya istrinya. Dek, kenapalah waktu itu tangan kau puntung sebelah katanya. Kenapa bang? Kalau dua belah kan 200 juta dapat kita katanya. Makanya kita ni tak boleh bu berprasangka buruk sama Allah. Tak boleh. Dulu ada jamaah perwiritan di Serdang itu bu. Orang tu kalau sebulan sekali wirid akbar itu ke Sibo Langit. Ada nenek-nenek terlambat, disuruh berangkat jam 6:30, datang di jam 7. Marah dia pak. Aku waktu itu jadi marbot, tinggal di masjid aku 6 tahun. Mana orang ni nak katanya? Udah pergi wak, aku bilang. Janji jam 6:30, jam 7. Janji jam 7, jam 6:30 wak. Jam 7, 6:30. Udah berangkat orang tua. Mak, memang lah ini ketua wiridnya ni ya, tak ditunggunya aku. Ni kalau pulang nanti wak ni ku cekekkan bermampus katanya. Marah dia pak. Marah dia, kesal dia. Disalahkannya keadaan itu. Akhirnya dia pun pulang ke rumah dengan gondok. Kemudian jam 5 dibukanya TV. Semua ada perwiritan di Serdang mengalami kecelakaan ketika dari Sibolagit menuju Medan. Oh, nenek tu yang nengok siaran tu dilusnya dadanya. Ya Allah, untung aku enggak ikut katanya. Kalau ikut kan aku pun ikut kecelakaan. Apa maknanya bu? Kita ini apapun yang terjadi kalau tak sesuai dengan keinginan kita, terima ajalah. Mungkin itu yang baik bagi kita. Makanya Allah juga bilang, sesuatu yang tak baik menurut kita, belum tentu itu tak baik menurut kita. Artinya apa? Kalau benci awak dengan sesuatu, bencilah dengan sekedarnya saja. Kalau cinta pun awak dengan sesuatu, cintai sekedarnya saja. Karena boleh jadi yang kita benci suatu saat kita cintai, yang kita cintai suatu saat bisa jadi kita benci. Ya? Nah, makanya tak boleh. Nah, makanya basuh sambil berdoa. Kuping pun begitu. Banyak kali dosa kuping kita ni bang. Kadang-kadang kawan meribah, awak terima melalui kuping. Berdoa supaya keluar dosa-dosa dari kuping. Kaki pun begitu. Ini kaki ini paling harus kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan kaki ini kau jinakkan untuk selalu melangkah ke rumahmu ya Allah. Kadang-kadang lebih suka awak kaki ni melangkah ke tempat yang tak baik pak dari ke rumah Allah ni. Maka mintalah kepada Allah biar dibantunya kita menggerakkan. Ya, karena kita ni tak punya kekuatan dan daya. Minta semua kepada Allah. Ya, maka kalau punya masalah bu, pertama beruduk, itu yang penting. Ya. Yang kedua Pak Ustaz, ini ku singkat dikit. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah fal yusolli rakaataini. Maka solatlah kita pak 2 rakaat. Anak-anak, solat 2 rakaat. Dalam konteks hadis ini pak, kita disuruh untuk solat hajat. Ya, solat hajat. Kalau bisa solat istigharah. Karena ada 3 amalan yang baik bu. Pertama istighfar. Yang kedua istigharah. Yang ketiga istiqomah. Ibu, istighfar, 3 is. Istighfar, baik. Kedua istiqomah, bagus. Yang ketiga adalah istigharah.
Kalau ada masalah, bingung, maka istikharah solusinya. Punya masalah, hajat. Begitu ibu sholat sujud yang terakhir dalam hajat itu, minta sama Allah. Ya Allah, berat kali udah hidupku ni ya Allah. Berikan aku petunjuk, hutangku keliling pinggang. Uangku tak ada ya Allah. Makan pun payah. Curhat awak sama Allah, Bu. Ya Bu ya, curhat. Maka itu yang kedua, sholat 2 rakaat. Sholat hajat. Ibu, ku tanya dulu, pernahnya ibu-ibu ni sholat hajat? Pernah. Sering, Bu? Bagus. Sholat hajat ini kalau bisa kita daimkan, Bu. Ya, karena kita hidup ini tak ada yang tak punya hajat. Kalau ada hajat ibu belum tertunda, maka coba dulu perbanyak sholat hajat. Ya, mudah-mudahan hajat yang tak tertunda itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kalau punya masalah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, kalau punya masalah Pak kita ini, kata Nabi, "Falyaqra'unal Qur'ana walau ayah." Maka baca kamulah Al-Qur'an itu walaupun 1 ayat. Ya Bu ya, 1 ayat. Saya dulu ada orang tua kawan saya baru meninggal. Ayahnya 65 kalau tak silap. Itu Pak kerjaannya habis sholat subuh itu, tak tinggal membaca Quran itu 1 juz itu Pak. Orang Tanjung Balai. 1 juz. Habis dia membaca 1 juz habis subuh, dia lanjutkan baca Yasin Pak. Baca Yasin dia. Habis asar yang dibacanya Yasin. Maka kemarin meninggal dunia, begitu disaksikan oleh sahabat saya yang keluar dari lisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung terpejam, selesai. Maka ibu-ibu kalau habis subuh baca Quran, usahakan, sibuk apapun kita Pak, baca Quran itu. Kalau bisa sebelum awak menengok dunia ni, buka jendela, ya. Karena kalau mak-mak habis subuh tu kan Pak, kerjaan orang ni jendela luar yang dibuka. Jarang itu pintu, karena masih subuh. Kalau pintu luar masuk pula nanti maling ya kan. Pasti jendela. Belum lihat dunia, baca Quran. Bu, tak ada paksaan dalam baca Quran ini. Yang penting setiap hari itu ada yang mau disetor. Dan kalau ada mak-mak yang belum bisa baca Quran, belajar. Jangan malu diajari anaknya. Malu kita Bu. Ya, sekarang ini banyak media untuk belajar Quran. Untuk orang tua ada Al-Qurannya. Enggak nampak ibu, ada kaca pembesarnya. Maka belajar baca Quran itu. Kalau ada yang enggak, ibu-ibu pun kalau diajari anak, jangan bandal kali. Ini kadang-kadang bandal pula. Dia tengah dibilang anak, alif, ba. Ketika dibaca fa, pa katanya. Fa, pa katanya. Mama ni, fa, ma, fa, pa katanya. Udah diamlah muncung kau kata mamanya. Capek aku kata mamanya. Fa, ma, fa. Udah diamlah kau. Udah dengar orang bilang pa nya. Udahlah, aku luan makan garam dari kau. Udah diamlah kau katanya. Jangan Bu. Ya, belajar awak betul-betul Al-Quran itu. Ya. Karena nanti Al-Quran yang kita bawa ini kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti Pak akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Jangan sampai ibu-ibu tak bisa baca Quran, malu awak sama kodok. Kodok itu kalau udah pagi musim hujan mengaji tuh. Kadang-kadang shod katanya. Dod, qaf. Itu kodok Bu. Janganlah kalah awak sama kodok. Ya. Jadi masih ada kesempatan. Usahakan 1 hari itu 1 halaman. Berat kali Ustaz, 1/2 halaman. Berat kali Ustaz. Kalau bisa sebaris. Sibuk kali Bu. Ya. Buka, ta'awudz ibu, bismillah, baca. Nun, tutup. Shadaqallahul azim. Dah letakkan.
Boleh begitu? Boleh. Sibuk tak sempat. Sebelum berangkat kerja Pak, ambil Quran tu, cium mushafnya, letakkan, itu pun dah cukup. Ya, itu pun dah cukup. Ini kadang-kadang sedih awak Pak, Al-Quran hanya tinggal pajangan. Ya, tidak lagi sebagai pegangan awak. Al-Quran tak lagi menjadi tuntunan tapi tontonan. Kadang-kadang Al-Quran itu berdebu di lemari Bu. Kapan dia keluar kalau ada yang mati? Begitu mati waktu, keluarlah Al-Quran itu setinggi begini samping kepala waktu. Diapain Ustaz? Nggak ada yang baca. Di sampingnya itu aja diletakkan. Sampai mayat itu pun merajuk. Terakhir bangkit dia Pak, baca sendiri dia Quran. Ya, baca Quran itu Bu. Ya. Kalau sibuk awak luangkanlah waktu. Itunya nanti menyelamatkan awak. Anak-anak kita nih, ibu ajarkan ini Al-Quran. Panggil guru ngaji. Ini udah Iqra berapa udah? Al-Quran udah juz berapa? Hah? Juz 8. Kau 8 kau pun begini ku tengok. Begini kan 3 bukan 8. Juz 8. Hah? Oh di les. Ini juz berapa? Belum belajar. Ibu-ibu pun kalau bisa di sini buat maghrib mengaji, panggil gurunya mengaji anak-anak nih Pak. Ya, saya dihawa anak-anak sekarang nih. Ini kadang mak-mak pun dukung anak-anak kita nih biar mengaji. Ini kadang-kadang sibuk meleskan, les bahasa Inggris, bahasa hantu, bahasa segala macam. Dibayar 300.000 sebulan. Giliran guru ngaji 20.000 pun payah. Begitu ditagih guru ngaji merepet dulu tuh. Makanya guru-guru ngaji sekarang Bu, modelannya macam aku, kurus-kurus semua. Ya. Padahal anaknya ini nanti ketika ninggal ibu, Quran itu yang dibacakannya. Ya Bu ya. Sampai itu Ustaz kalau dibacakan Quran orang mati, sampai. Siapa bilang tak sampai? Doa itu sampai Ustaz, sampai. Siapa bilang tak sampai? Saya pernah Bu di Tanjung Balai, waktu mengimami sholat jenazah Pak. Habis sholat jenazah aku salam, datang anak yang meninggal. Ustaz, nggak usah pala pakai doa katanya. Maksud kau macam mana? Nggak usah. Nggak ada itu doa-doa habis sholat Ustaz katanya. Mak, malu kali aku waktu itu Pak. Diam aku. Diangkat orang tuh, sampai kami ke makam, dimasukkan. Kan ada talqin kan itu Pak. Dibacakan. Mau ku doakan lagi. Kata anaknya jangan. Apa ku bilang? Udah kau diam. Yang mau kudoakan ini, emakmu nih, mudah-mudahan nanti dimasukkan dalam neraka. Emak kau ini nanti mudah-mudahan nanti digibal sama malaikat, nungkar wa nangkir. Mudah-mudahan nanti beliau ini neraka yang paling panaslah dimasukkan Allah. Marah dia Bu. Ustaz kok kayak gitu doanya? Udah diam aja muncung kau, nggak sampainya doaku nih, aku bilang. Apa kau pala takut? Nggak kayak gitu juga lah Ustaz. Ya, kenapa kau takut? Tadi ku doakan yang baik-baik kau takut. Ini mau ku doakan yang jelek-jelek marah kau. Itulah pauk kau tuh ku bilang. Kalau perkara dalil Bu banyak. Dibacakan doa, dibacakan Quran sampai. Kalau nggak percaya mati deh Bu dulu. Nanti ku doakan. Nanti kasih kabar aku dalam mimpi. Sampai. Ya, makanya nanti orang yang rajin baca Quran, kuburannya akan terang dan kuburannya tak akan sempit. Kalau ibu mohon maaf, sibuk kita nih Pak cari dunia, lupa bekal untuk akhirat, baca Quran, ibadah tinggal. Apa kalilah Pak yang mau kita cari di dunia ini? Ini saya sampaikan Bu, mungkin sebagai penutup, 3 poin aja. Ibu, dunia kita nih Bu cuma 2. Pertama, dunia ini yang kita makan. Yang kedua Pak, dunia ini yang kita pakai. Itu aja nya dunia ini. Saya tanya, ibu pulang nanti dari sini, kalau lapar apa yang ibu makan? Nasi. Besok pagi kemana ibu? Kamar mandi. Apa yang dibuang? Kotoran. Yang dimakan jadi tai, jadi sampah. Itulah dunia itu Pak. Pulang nanti awak dari sini, ganti baju. Cari baju kaos, mau tidur. 1 tahun, 2 tahun baju awak sempit. Kemudian tak bisa lagi dipakai, dikasih sama orang. Atau bahkan udah koyak, sobek. Itulah dunia itu. Jadi dunia ini Pak, cuman yang dipakai, sama yang dimakan. Itu aja dunia ini.
Maka orang yang mencari dunia, kalau dia lupa ibadah, dia akan kecewa. Karena dunia ini laksana Pak seperti bayangan. Semakin awak kejar, dia semakin lari. Maka orang yang meletakkan dunia itu dalam kolbunya, maka dia akan mudah sakit jantung. Aku sampaikan ini. Orang yang meletakkan jabatan dalam kolbunya, kedudukan, harta, pangkat, dia masukkan ke dalam jantungnya, maka nanti ini penyebab dia pertama, sakit jantung. Kalau udah dimasukkan Pak dunia dalam kolbu, muncul penyakit. Apa namanya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta kepada dunia, sehingga dia takut Bapak Ibu untuk mati. Jadi kalau ibu cinta sama bapak itu wajar, cinta sama harta wajar. Tapi kalau dengan harta awak menjauhkan kita kepada Allah, baca Quran lupa, solat bertinggalan, ketahuilah bahwa kita ini sudah terlalu cinta kepada dunia. Jadi Ustaz, semua orang yang sakit jantung itu diletakkannya dunia ini di kolbunya? Enggak juga Pak. Jangan pula nanti bapak ibu nilai orang, itu Ustaz tetangga kuat Leman, semalam meninggal sakit jantung. Apa karena cinta kali? Enggak juga Pak. Ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua itu Bapak Ibu, ketika kita tidur, salah posisi tidur awak. Nabi suruh kalau mau tidur malam, posisi ke kanan. Supaya pas letak jantung itu. Awak tidak ke kiri. Ada yang lebih parah lagi. Ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Kejerangkang aja waktu tidur. Apa enggak sakit jantung? Ya, nah makanya Bu, supaya kita ini, jangan terlalu cinta kepada dunia dan meninggalkan amalan, dunia ini kecil. Ibu, saya tanya, Ibu pernah dulu ke Pulau Pandan? Ada yang pernah? Pernah ke laut? Ke laut pernah Bu? Pernah. Naik apa Ibu ke sana? Bot. Sampan ya Bang ya. Naik sampan kita ke sana. Kadang-kadang kan Ibu pingin merasa air laut tuh kan. Nah begitu berhenti sampan tuh, bot tuh, Ibu celupkan tangan Ibu di tengah lautan samudra yang luas. Begitu Ibu celupkan, aku praktekkan aja lah. Nah, begitu dicelupkan, tetetes. Tetetes enggak Bu? Nah, itulah dunia itu. Di tengah lautan yang luas. Maka yang setetes ini, kalaupun tak kita dapatkan dunia ini Bu, tak usah berkecil hati. Karena yang tak kita dapatkan pun cuma setetes. Kalau bapak-bapak mendapatkan dunia, jangan berbangga hati. Karena yang bapak dapatkan pun cuma setetes. Artinya apa Bu? Tak usah pala kita gelisah perkara dunia ini. Ibu misalkan rezekinya udah ditakar 1M. Usia ibu 60 tahun, masih mendapat 999 rezeki Bu. Ibu nggak akan mati. Setelah ibu dapat 1 miliar, barulah ibu dipanggil oleh Allah. Jadi rezeki itu sudah ditakar. Kita hanya bisa untuk berusaha. Jadi nggak usah gelisah. Ya, nggak usah gelisah. Maka saya sampaikan Bu, persiapkan bekal kita. Al-Quran pelajari. Kalaupun punya masalah, lakukan 3 langkah tadi dulu. Pertama adalah berwudu. Biar tenang hati kita Bu. Yang kedua, sholat hajat. Yang ketiga, baca Al-Quran. Hayati. Habis dibaca, hayati. Habis dihayati, amalkan. Tafakurkan. Kalau bisa Bu, ini saya sarankan juga Pak. Al-Quran itu jangan dibaca hanya ayatnya aja. Terjemahnya itu baca Ibu. Biar paham awak isinya. Karena kita nih Pak bukan orang Arab. Ya, saya baru sekalilah kuatamkan itu. Ku baca dari juz pertama sampai 30, artinya ku baca. Ketika Ibu hatamkan nanti itu, pasti ada perubahan dalam diri. Ini kadang kita baca, Ramadan tuntas, 2 kali hatam, bagus. Tapi kalau bisa, hatamkan juga terjemahnya itu Pak dibaca. Biar paham kita maksudnya itu. Ya, biar mengena dalam hati kita, biar nambah keimanan awak. Ya, itu 3. Yang keempat, aku sebutkan aja, nggak usah aku jelaskan. Fatdu'a, berdoa. Yang kelima, falyatasaddaq, bersedekah. Yang keenam Bapak Ibu, kalau punya masalah, tasliman, pasrah.
Kebahagiaan dari Allah, kesedihan dari Allah. Ya. Kegembiraan dari Allah, kesusahan pun dari Allah. Makanya hidup ini cuma dua. Kalau diberikan ujian, sabar. Diberikan kenikmatan, syukuri. Tak usah mengeluh, karena setiap yang ujian diberikan Allah, kullu syai'in yadullu minal hikmah, takkan pernah terlepas daripada hikmah. Paham itu, Bu? Paham. Nah, aku hitung-hitung udah 1 jam. Ya, udah 1 jam, anak-anak kita ini mau kuis lagi. Ya, jadi udah saya jelaskan tadi. Kalau punya masalah, 1. Ngapain tadi, nak? Waduh. Oh, nanti ku tanya aja. Dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ayahanda ibunda mohon diberikan kemaafan. Segala kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan datang dari diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.